Ya, pimpinan terima kasih waktunya dan teman-teman yang lain. Sebenarnya bagusnya memang kita tampilkan dulu hitungannya biar komprehensif pimpinan. Betul, itu Bung Dian, cocok. Bahwa sebenarnya ada berapa problem. Pertama, potongan yang bisa di atas 30% sampai 50%. Tapi ada biaya tambahan lain yang tidak punya dasar hukum. Namanya biaya jasa aplikasi dan biaya layanan. Dan itu sangat besar. Per order bisa 7.000, 10.000 rupiah, 11.000. Nah, pertanyaan kita adalah apakah kita sebagai DPR mau membiarkan adanya pungutan-pungutan dari masyarakat yang tidak punya dasar hukum? Nah, menurut saya bagusnya kalau bisa ditampilkan sebentar, kita bisa hitung komponennya biar kita sama-sama terbuka apa sih masalahnya. Kalau bisa ditampilkan, bisa. Instruksi Pak. Iya Pak, instruksi Pak. kenapa? Kita mau ngasih bukti-bukti Pak. Ya, sebentar. Nah, coba. Ya, permintaan Pak Dian dulu kita sampai. Coba silakan Pak Dian. Ya, Silakan. kan begini. Ya, mic-nya yang hidup dimatikan dulu. Coba silakan Pak Dian. Ya, kan misalnya mereka dapat order 30.000 rupiah. Lalu dipotonglah 30%, 40%, 50% untuk aplikator dari apa nilai order itu. Ada nggak potongan lain? Ada. Tapi bukan dari mereka. Tapi dari konsumen. Itu namanya biaya layanan dan biaya aplikasi. Dua. Yang kalau ditotal bisa di atas 10.000 rupiah. Ini, biaya layanan plus biaya jasa aplikasi. Dasar hukum ini apa? Dasar hukum 20% ada. Tapi dasar hukum ini apa? 15.300 rupiah dari tagihan 36.000 rupiah. Ini dari konsumen. Dari pemesan. Dari pemesan diambil sekian, dari driver diambil sekian. Itu loh. Jadi kalau kemudian begini pimpinannya, kalau kemudian misalnya dari driver dia dapat 10.000 rupiah per orderan, lalu dari konsumen dia dapat 10.000 rupiah, kita kalikan dengan jumlah driver mereka dan jumlah merchant mereka 4,2, berarti mereka dapatkan paling tidak 92 miliar per hari. Nah, kalau kita tidak pahami ini pimpinan, saya takutnya kita akan membicarakan hal yang nggak tepat. Bahwa ini bukan cuma persoalan potongan 10%, betul ya? Tapi juga ada biaya aplikasi. Logikanya bagaimana? Ketika driver itu dipesan, kan aplikasi sudah dibayar. Artinya aplikasi ini dibayar oleh dua, konsumen maupun driver. Oke, kita coba melihat begini pimpinan. Bagaimana sih sebenarnya transportasi online ini 2, 3, 4, 5 tahun ke depan, agar ketika kita mendorong regulasi kita bisa punya prediksi. Oh, kira-kira begini. Di India sekarang tidak ada lagi potongan komisi. Yang ada apa? Yang ada driver berlangganan aplikasi. Seperti kita berlangganan berita Tempo, berlangganan berita Kompas, sama seperti itu. Nah, potongan langganan ini berlaku tetap. Nah, itulah nanti masa depan driver online hubungannya dan aplikasi. Sangat logis, tapi saya tidak mau kita bisa diskusi panjang soal itu tentang masa depan driver online dan transportasi online. Tapi saya mau masuk kemari, coba dibuka lagi yang tadi. Ya. Nah, yang biaya ini semua ada nih, biaya layanan, biaya jasa dan aplikasi. Ini langsung ini. Ini langsung ke aplikator. 12.000, 10.000. Sangat, dan lebih menyakitkan, biaya ini tidak punya dasar hukum sama sekali. Kita bisa perdebatkan tentang 15%, 5%. Ada KP-nya. Seburuk-buruknya KP dia dasar hukum. Ini nggak ada. Dan negara ini biarkan ini terjadi bertahun-tahun. Ini aneh menurut saya. Kita sepertinya hidup bernegara tanpa negara. Jadi poin berikutnya pimpinan, saya minta ini dicabut. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada biaya layanan dan biaya jasa aplikasi.
Dalam konferensi pers aplikator kemarin disampaikan bahwa dasar mereka menggunakan ini hanya karena di negara lain dipakai. Tapi peristiwa di negara lain itu bukan dasar hukum buat Indonesia. Itu. Jadi tidak cuma 10% tapi ini juga. Nah, berikutnya pimpinan itu yang slot Aceng yang mereka sampaikan begini. Ini kita bicara algoritma. Algoritma itu bisa ngatur siapa yang dapat order, siapa yang tidak. Untuk dapat order, mereka bayar lagi Rp20.000 per hari. Sudah mereka dapat bayar Rp20.000 per hari, lalu konsumen memesan, dipotong lagi. Persentasenya 20% minimal sampai 50%. Pernah nggak kita lakukan audit investigatif untuk keuangan ini? Jadi yang mereka sampaikan tadi paket Aceng, slot, segala macam itu, mereka tuh bayar. Mereka bayar untuk dapatkan order prioritas. Di luar potongan. Kejam sekali pimpinan. Jadi mereka beli itu. Yang selama ini terpublikasi, potongan-potongan tidak. Ada biaya layanan, biaya jasa aplikasi, dan ada beli order. Jadi kalau kemudian jadi begini, ketika teman-teman ini nggak beli order, nggak bayar Rp20.000, mereka nggak dapat order, mereka nggak dapat pesanan. Nah, maksud saya ini juga harus jadi pembahasan kita agar pemahaman kita terhadap problem-problem driver online ini utuh. Jangan kemudian kita melihat cuma persoalan persentase, tidak juga. Tapi bagaimana mereka memungut sesuatu dari rakyat dalam jumlah banyak tanpa dasar hukum, itu problem kedua. Ketiga, bagaimana kemudian mereka diminta membeli ordernya ke aplikator. Nah, bisa keras sekali ya kritik pedas atau keras dari Komisi 5 DPR RI, dari Bung Adian Apitupulu, politisi senior dan aktivis 98, dan juga dari fraksi PD Perjuangan yang pada saat ini memang berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Buming Raka. Ya, tentu memang soal aplikator ya yang mengambil keuntungan dan mengorbankan driver, mungkin seperti itulah kurang lebihnya dari masuk tujuan Bung Adian gitu ya. Kalau kita melihat ya bagaimana pengguna jasa layanan aplikator ini gitu ya, mungkin ada aplikasi apa nih, Gojek, apalagi ojol online ya, apa Gojek, Grab ya, saya lupa. Gojek, Grab, apalagi tuh. Pokoknya yang berbaur, yang ada drivernya lah gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kan kalau kerja nih, padahal si aplikator kan punya pemasukan yang berapa persen gitu ya. Kalau nggak salah kemarin 20% lah gitu ya. Tapi ini mau diturunkan katanya, saya nggak tahu jadi apa enggak gitu ya. Kalau misalnya tabrakan atau jatuh kecelakaan itu nggak ditanggung katanya oleh aplikasinya gitu ya. Ditanggung sendirilah, kurang lebih seperti itulah ya. Padahal ya mereka mendapatkan hasil dari yaitu dari pengguna jasa layanan ya aplikasi tadi gitu ya. Jadi mungkin itu yang disampaikan oleh Bung Adian Apitupulu ya. Jadi memang di satu sisi ya bersyukur juga adanya aplikasi tersebut, karena ya semua atau mungkin kebanyakan masyarakat Indonesia yang nggak apa-apa deh bayar besar persenannya, yang penting gua bisa kerja, bisa cari uang untuk kebutuhan sehari-hari, bayar sekolah anak tiap bulannya, beli susu, bayar kontrakan, dan lain sebagainya. Nah, di satu sisi kan kita berpikir ke seperti itu juga. Tapi mungkin ya bagaimana pemerintah atau negara hadir, bagaimana untuk tidak mempersulit lah para driver-driver ini. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Dari menurut pandangan hemat saya.
Nah, di sini coba saya melihat ya bagaimana penilaian teman-teman kita ini menarik juga nih. Ini mungkin ada yang berpengalaman, yang sudah ngojek, ya, yang menggunakan aplikasi tadi ya. Saya lihat dulu. Bang Adian ini cerdas, tahu cara kerja aplikator, mengambil keuntungan, mengorbankan driver dan pengguna jasa layanan. Bang Adian, yang lebih penting itu buatkan standar minimum tarif ojol. Jangan lagi ada tarif goceng berlakukan untuk semua operator. Nah, seperti itu ya. Saya rakyat kecil sangat sepakat sekali dengan Bapak Adian, mewakili rakyat kecil banget, khususnya driver online. Sehat selalu ya. Dengarin Bang Adian memaparkan penjelasan keluhan driver sembari berlinangan air mata. Nah, jadi sudah pada ngeluh gitu ya. Nah, coba lihat ini. Izin bukan cuma ambil dari driver dan konsumen, tapi dari resto juga. Kena 20% plus biaya layanan. Bayangin coba, dari resto dapat juga, dari si driver dapat juga, dari konsumen mungkin ada yang dari resto tadi ya, atau dari konsumen juga, yang kita selaku pembeli misalnya, yang restonya juga yang mungkin masak kalau di GoFood gitu ya, belum lagi dari drivernya kan menang banyak dong gitu. Jadi artinya jangan berlebihan lah, jangan sampai keterlaluan lah gitu ya. Mungkin itu yang maksud dari Bung Adi Nawitupulu, kurang lebih seperti itulah ya. Nah, kemudian setuju Pak Adian terus perjuangkan nasib para ojol. Kasihan mereka diperlakukan dengan tidak adil oleh perusahaan aplikator yang sudah bertindak dengan kejam. Seandainya aplikator ini dapat diambil alih atau ditangani oleh pemerintah, alangkah baiknya. Semoga hal ini dapat diperjuangkan. Semangat Pak Adian, ayo terus dengan perjuanganmu membela orang yang tertindas. Adian abangku luar biasa memperjuangkan hak masyarakat ketika di Komisi 4 pun beliau tetap tegas memperjuangkan terkait penambangan perusahaan Antam yang nggak berpihak pada masyarakat dan menghabiskan uang negara. Ini Bang Adin ini salut juga ya. Ini ditawarin berapa kali sama Pak Jokowi jadi menteri, dia nggak mau tuh. Memilih di DPR untuk menyuarakan dan mempertahankan hak-hak rakyat ya. Luar biasa ya. Jadi jiwa-jiwa aktivisnya itu memang luar biasa. Dan jiwa-jiwa kepedulian kepada rakyat itu sangat luar biasa ya. Nah, kemudian saya sebagai customer ya, customer Grand dan Orange dari awal rilis nggak ada tuh potongan aplikasi dan fee. Tolong ditindak pihak aplikator yang memberikan harga seenaknya. Terima kasih Bapak Adian yang sudah mewakili rakyat. Jangan dibiarkan. Terima kasih. Di luar background partainya, beliau salah satu anggota dewan yang masih agak waras bekerja untuk rakyat dan bukan tipe politisi yang main aman demi memburu jabatan rezim. Yang pakai agak-agak ya, Anda pakai agak waras ya, kok bisa gitu ya? Yang waras kenapa sih? Jangan yang agak-agak, agak-agak apa nih? Oke lah ya. Anggota dewan yang cerdas, akal waras, dan nurani yang masih sehat terus Bang Adian, rakyat nggak rugi bayar gaji dan fasilitasnya. Indonesia darurat lowongan pekerjaan sehingga menjadi driver ojol adalah pilihan mudah, tapi di dalamnya aplikator mudah mengeksploitasi tenaga para driver dengan jumlah jutaan driver se-Indonesia, aplikator makin kaya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, memang di satu sisi kita berpandangan bahwa ini sangat membantu, memudahkan. Ya mungkin orang tua pun banyak yang bekerja, ya tanpa ijazah sekalipun mungkin bisa bekerja, ya namanya juga ngojek gitu ya, ojol-ojol itu. Tapi di sisi lain ya itu tadi, ya potongan ini, potongan itu, ya macam-macam. Tapi sebetulnya ya setiap pekerjaan pasti ada plus minusnya juga. Tapi ya bagaimana pihak aplikator ya lebih berpikirlah, mari ya kasih keringanan lah untuk para driver misalnya, jangan terlalu banyak lah ngambil untung gitulah kurang lebihnya ya, karena bagaimanapun mereka ya hanya ciptakan aplikatornya saja gitu ya. Mungkin ya hanya ya ngatur-ngatur ini itu, tapi yang kerjakan ya semua yang ngojek itu gitu ya. Mungkin itu yang menjadi
menjadikan pemerintahan ini hadir lah ya, atau negara hadir di tengah-tengah bagaimana keresahan-keresahan para teman-teman kita yang lagi berada dalam lingkaran aplikator tersebut ya, aplikasi tersebut. Mungkin itu sajalah dari saya ya. Terima kasih buat Anda teman-teman yang sudah menonton video ini. Salam inspirasi, salam, dan sampai jumpa.